Awalnya saya mau membahas topik tentang kenapa bus di Indonesia menggunakan sasis dan kenapa tidak langsung menjadi bus monokok saja. Tetapi ketika saya melihat video di channel Mekabox dan membahas bus, ekspektasi saya tidak terlalu besar karena tahu channel itu ketika membahas bus selalu miss dan cenderung ngaco. Dan iya, benar aja tebakan saya. Video yang baru diupload ini lagi-lagi banyak yang ngaconya. Jadi ya saya harus meluruskan video itu agar bisa memberikan alasan yang cukup akurat mengapa bus malam selalu ugal-ugalan. Well, di video itu kenapa bus malam ugal-ugalan karena malah sistem gaji supir yang masih setoran. Tapi apakah iya kalau memang itu faktor terbesarnya? Apakah sistem gaji supir bus malam itu selalu pakai setoran? Ataukah pakai sistem lain? Apa iya berkontribusi ke perilaku supir? Sebelum kita membahas ke pembahasan utama, mari kita bahas sistem gaji setoran bus yang berlaku di Indonesia. Sistem gaji setoran adalah sistem bagi hasil antar supir atau kernet dan pemilik bus, di mana semakin banyak penumpang yang diangkut, semakin banyak pendapatan supir dan kernet untuk mendapatkan penghasilan. Sistem setoran sendiri terbagi dua lagi, yaitu murni dan komisi. Kalau sistem setoran murni, maka semua tanggungan operasional di jalan seperti solar dan biaya tol adalah tanggungan supir. Jika komisi, maka supir hanya mendapatkan bagi hasil pendapatan penumpang. Semua tanggungan seperti solar, asuransi, perawatan, suku cadang, dan tol semua ditanggung perusahaan. Nah, apakah sistem setoran menjadi sebab utama jika bus malam ugal-ugalan? Jawabannya ternyata kurang tepat. Jika bus dengan sistem setoran mengendarai kendaraannya ugal-ugalan alias ngebut tanpa perhitungan, maka konsumsi solar akan lebih banyak dan penumpang yang terangkut akan lebih sedikit. Maka pendapatan supir dan kernet juga akan berkurang atau malah nombok. Apalagi kalau terjadi kecelakaan. Biasanya kalau bus-bus yang sistem setoran, ya udah, yang nanggung pasti supir itu sendiri. Itulah kenapa bus yang menggunakan sistem setoran biasanya bakal mikir dua kali untuk berjalan secara ugal-ugalan. Bus yang menggunakan sistem ini biasanya adalah bus bumel, ekonomi AKDP alias bus jarak menengah. Dan jika dilihat di pantauan lapangan, biasanya bus yang menggunakan sistem ini cenderung lambat dan bahkan ngetemnya lama banget. Kalau begitu, sistem apa yang sering dipakai untuk menggaji supir bus malam? Jawabannya, sistem premi alias sistem PP. Sistem premi adalah sistem gaji yang dibayarkan berdasarkan jumlah PP yang dilakukan supir per tiap bulan atau per minggu. Dan biasanya jumlah gajinya pun bervariasi tergantung dari kemampuan PO-PO tersebut. Jika ingin tahu berapa gaji supir bus dengan sistem ini, berkisar sehingga 200 hingga 350 ribu per PP tergantung jarak dan kemampuan perusahaan tersebut. Jadi apakah sistem setoran menjadi alasan utama kenapa bus malam ugal-ugalan? Jawabannya kurang tepat. Iya, di channel yang saya singgung mengatakan bahwa sistem setoran adalah faktor utama kenapa bus malam ugal-ugalan, yang dimana alasan tersebut sudah pasti ngaco. Lalu apa sih penyebab yang tepat kenapa bus malam ugal-ugalan? Jadi, ada beberapa faktor yang memungkinkan kenapa bus malam dianggap ugal-ugalan. Yang pertama adalah karena jadwal bus yang ketat. Perjalanan bus malam sudah pasti jaraknya selalu jauh. Jarak tempuh bus malam biasanya ditempuh dalam waktu hingga 6 hingga 20 jam, tergantung jarak dan kondisi jalan. Untuk kasus bus malam, bus harus tiba sebelum jam subuh atau sebelum matahari terbit. Karena jika lebih dari itu, maka penumpang akan memilih moda transportasi lain atau PO lain. Penumpang bus malam biasanya tipikal PJKA, alias singkatan dari pulang Jumat kembali Ahad, yang artinya mereka pulang di Jumat malam dan kembali di malam Senin. Mereka akan berangkat langsung dari tempat kerja dan pulang ke kampung halaman menggunakan bus malam. Anggaplah mereka pulang jam 4 sampai jam 5 dari tempat kerja. Setelah itu, mereka berangkat ke terminal atau ke agen-agen bus terdekat. Anggaplah perjalanannya 1 jam dari kantor ke agen. Bus tiba di tempat penjemputan 1 jam kemudian. Jadi ya, anggaplah berangkat dari kantor jam 5 sore, lalu tiba di agen di jam 6 sore, istirahat dikit untuk mencari makan di sana, kemudian 1 jam kemudian, bus tiba dan sang penumpang naik ke bus. Penumpang ini tujuannya dari Jakarta ke Surabaya. Jarak tempuhnya bisa sampai 10 hingga 12 jam. Dan iya, jarak tempuhnya memang harus segitu. Kalau telat, ya seperti yang udah dibilang,
Masalahnya adalah kondisi di jalan yang suka gak nentu. Kalau lancar ya syukur, kalau macet, nah ini nih yang jadi masalah. Kalau jalannya full tol, maka kejadian-kejadian tak terduga seperti ada yang kecelakaan pun tidak sampai bikin telat hingga 2-3 jam. Karena jalan tol memang jalan yang steril dari kendaraan roda 2 dan memang didesain untuk kecepatan tinggi. Karena harus sampai sebelum subuh atau matahari terbit, maka bus harus berjalan di kecepatan tinggi. Semua halangan harus dilalui apapun caranya. Dan yang kedua adalah masalah infrastruktur. Oke lah kalau pakai tol, bus bisa melaju di kecepatan tinggi. Tapi kalau jalannya belum menggunakan jalan tol, nah ini nih yang jadi masalah. Kalau pakai jalan biasa, maka semua jenis kendaraan nyampur. Mulai dari roda 2 hingga roda 12. Dari motor hingga truk. Semua memakai jalur yang sama. Musuh bus adalah motor dan truk. Kenapa demikian? Karena motor ukurannya kecil banget, dan kadang ada juga yang suka nyempil di mana-mana. Blind spot bus bisa dikatakan banyak dan ukurannya besar banget. Apalagi kalau ada motor yang jalannya lambat, nggak pakai helm, jalannya di tengah pula. Mau nyalip pun agak segan karena di lawan arah ada kendaraan yang melintas. Begitu pula dengan truk yang jalannya nggak bisa ngebut karena bawa muatan. Truk pun jalannya ya gitu, kayak keong. Dan bus ya harus bisa ngebut karena ada istilahnya jam mepet. Hal ini juga yang dilakukan oleh bus Sugeng Rahayu, terutama yang biru lumba-lumba. Jadwal mereka yang memang mepet-mepet. Jadinya ya jalannya pun ya gitulah. Dan kebanyakan korbannya sudah pasti kendaraan 2 alias motor. Nah kenapa? Ya karena ukurannya kecil, bus gede. Biasanya bus dianggap ugal-ugalan ketika overtaking alias nyalip. Nah ini nih, ketika bus nyalip, yang disalip ini biasanya truk dan mereka berjajar. Dan berurutan panjang. Karena yang sudah saya bilang, kalau truk memang nggak bisa ngebut, ya karena bawa muatan. Nah, ketika menyalip di lawan arah, pasti selalu ada motor. Karena motor ukurannya kecil, terkadang bus gak mau ngalah. Karena kalau ngalah, maka akan susah kembali ke jalur awal. Nah, disinilah motor menganggap bus selalu ugal-ugalan. Karena suka menyalip nggak kira-kira. Ya, lihat aja video bus ugal-ugalan. Kebanyakan di jalan non-tol yang padat, bukan di jalan tol. Ada sih di jalan tol, tapi ya jarang banget sih. Dan yang ketiga adalah penumpang butuh yang cepat. Iya, masih mirip dengan yang sudah saya sebutkan di poin nomor 1. Penumpang butuh yang cepat, apalagi penumpang bus Muryaan seperti penumpang asal Kudus, Pati, dan Jepara. Pasti lebih suka bus yang banter alias ngebut. Kenapa begitu? Ya, karena kalau kelamaan di bus ya kesel juga, makan waktu yang lama banget, dan juga jadi bosan lah, capek. Jadi sebisa mungkin kalau bus harus tiba secepat mungkin. Nah, karena tuntutan inilah kenapa bus harus bisa cepat dan inilah yang bisa jadi faktor ugal-ugalan. Kalau pakai tol ngebut pun masih bisa, karena ya memang jalan tol didesain untuk kecepatan. Kalau yang non-tol seperti jalur Pantura, ya enggak. Jadi itulah kenapa bus malam dianggap ugal-ugalan. Dan yang paling berpengaruh adalah karena jam yang ketat. Dengan adanya jam ketat ini, supir harus cepat tiba di tujuan supaya bisa tiba sebelum subuh. Karena penumpangnya biasanya setelah tiba di tujuan akan langsung kerja. Terus ada juga yang bilang kalau efek supirnya yang bertugas hanya 1. Faktanya, untuk bus malam, biasanya terdapat 2 supir dan 1 kernet. Kenapa demikian? Karena ada aturan soal jam operasional bagi para supir, yaitu 8 jam sesuai dengan undang-undang. Jadi kalau karena efek kelelahan, sepertinya agak kurang relevan. Toh supir juga bisa bergantian kalau merasa si supir tersebut capek dan ingin istirahat. Jadi kalau karena efek kelelahan, sepertinya agak kurang relevan. Jadi apa dong solusinya agar bis gak bisa ugal-ugalan? Well, sebenarnya nggak bisa sederhana juga sih, karena memang penumpang butuh yang cepat dan konsisten, dan ya, supir bus juga harus bisa menuruti permintaan penumpang, begitu pula dengan para perusahaan. Kalau nggak, ya nanti perusahaannya bakal ditinggal. Jadi apa dong solusinya agar bus tersebut nggak ugal-ugalan? Well, sebenarnya solusinya nggak cuma sekedar menegakkan aturan bahwa supir nggak boleh ugal-ugalan. Nggak bisa gitu. Ada hal-hal yang sudah saya sebutkan yang ternyata cukup kompleks. Karena salah satunya adalah infrastruktur.
Dan ini menjadi kewajiban pemerintah untuk bisa membangun jalan tol yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan juga harus membangun transportasi darat seperti kereta api, karena kereta api mempunyai jalur sendiri yang steril dari kendaraan lain, sehingga bisa memberikan kecepatan dan konsistensi waktu. Memang solusinya cukup mahal, tapi ya seperti itulah kalau kita pengen bus tersebut nggak mau ugal-ugalan. Contoh deh di Eropa. Di Eropa, kenapa bus tersebut banyak yang nggak ugal-ugalan? Ya karena infrastruktur di sana itu bagus banget. Jalan tolnya udah di mana-mana, sehingga mau ngebut pun juga kayaknya tetap bisa mendapatkan konsistensi jadwal yang tepat. Selain itu, sistem logistik yang ada di negara-negara maju bisa dibilang cukup efisien, karena ya lagi-lagi, infrastruktur mereka sangat bagus sekali. Dan ya, mereka mengandalkan kereta api sebagai angkutan logistik. Di Indonesia sendiri, angkutan logistik kereta api belum begitu dimaksimalkan secara baik. Padahal, jika angkutan logistik kereta api bisa dimaksimalkan sebaik mungkin, maka jumlah volume kendaraan besar pun bisa berkurang dan kemacetan pun bisa diminimalisir. Hal ini juga bisa mencegah bus-bus menjadi ugal-ugalan, karena ya bus adalah fokusnya mengangkut penumpang, bukan mengangkut logistik. Ya walaupun zaman sekarang bus ada yang mengangkut logistik juga. Jadi ya, itulah penjelasan kenapa bus dianggap ugal-ugalan. Dan buat pemilik channel Mekabox yang menonton video ini, saya sarankan untuk riset lebih dalam lagi sehingga tidak terjadi namanya misinformasi. Komunitas Busmania di Indonesia itu gede banget, bahkan nggak kalah dengan komunitas railfan di Indonesia. Tapi ya benar-benar komunitas Busmania ya, bukan yang cuma suka sama basuri, bus artis, dan aksesoris yang berlebihan sehingga seperti strobo, stiker-stiker nggak jelas, dan lampu-lampu yang berlebihan yang membuat busnya berkesan seperti odong-odong pasar malam. Apalagi terkenal karena masalah ngebut dan juga ugal-ugalan. Salah satunya adalah oleng. Kita yang Bismania pun yang ahli ya, yang waras, mengecam tindakan itu karena itu juga menentang keselamatan dan merugikan orang lain. Bayangin, harga bus harganya sekarang udah 2,5 miliar. Dirusak gara-gara mania ngomporin supir buat melakukan aksi yang berbahaya. Ketika terjadi musibah, bilangnya musibah nggak ada yang tahu. Kalau mau saya sarankan soal channel Dunia Perbisan, ya bisa kunjungi aja channel seperti Botok Channel, ARF Bus Channel, Sumber Alam ID, Mas Wahid, dan lain-lain. Atau ya minimal subscribe channel saya lah. Jadi cukup dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Follow IG gua Asurya Firdaus. Sekian dan terima gaji. P.